Halo Sobat Senja, kali ini saya akan membagikan config dan Google Kamera Parrot versi 2. Sobat bisa langsung mendownload Google Kamera Parrot versi 2 dengan mengeklik link yang telah saya sediakan di deskripsi. Langsung saja unduh file tersebut. Jika sudah, sobat bisa langsung mendownload dua config yang telah saya buat. Tunggu proses scanning file selesai. Kemudian, sobat bisa langsung mendownload file config tersebut. Jika sudah, sobat bisa langsung menginstal Google Kamera Parrot versi 2-nya. Sobat bisa menginstal Google Kamera Parrot versi 2 ini tanpa menggunakan app cloner. Namun, apabila sobat ingin memasangnya bersama Google Kamera versi lain, sobat perlu menginstal Google Kamera ini melalui app cloner. Dan jangan lupa untuk mencentang skip native library-nya di menu cloning option saat akan menginstal Google Kamera ini melalui app cloner. Dan beginilah tampilan awal dari Google Kamera Parrot versi 2. Untuk memasang config, sobat perlu masuk ke pengaturan dan melakukan beberapa step terlebih dahulu. Yang pertama, sobat klik Enable Advanced Setting. Kemudian, sobat masuk ke menu Advance, lalu scroll ke bawah, dan pilih Save XML Config. Lalu diberi nama sesuai keinginan sobat. Kemudian, klik Save. Langkah selanjutnya, sobat masuk ke File Manager, kemudian cari di internal sobat folder config kamera 7. Berbeda dengan Gcam lain, Gcam Parrot versi 2 ini memiliki folder config yang berbeda dengan Google Kamera lain. Jika pada biasanya config Google Kamera terdapat di folder Gcam configs, namun Google Kamera Parrot versi 2 ini memiliki folder sendiri. Sobat perlu memindahkan dua config tadi ke folder config kamera 7. Dan jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar sobat bisa mendapatkan info tentang Google Kamera dan hal menarik lainnya. Dan sekarang langsung saja kita akan mengetes config Astro Bintang pada Google Kamera Parrot versi 2 ini. Pertama-tama, sobat masuk ke mode night sight, kemudian pastikan astro fotografinya on. Lalu pindah fokus ke fokus jauh. Kemudian sobat bisa langsung melakukan pemotretan. Dikarenakan waktu pemotretan yang lama, sobat direkomendasikan menggunakan tripod agar gambar yang dihasilkan lebih fokus. Device yang saya gunakan adalah Asus Zenfone Max Pro M1, RAM 4, internal 64GB dengan sensor Hynix. Dikarenakan sensor kamera saya yang kurang memadai, maka hasilnya tidak sebagus yang dibayangkan sobat. Jika pada device keluaran terbaru, mungkin hasilnya akan sangat bagus. Karena sensor pada HP saya hanya mendukung shutter speed selama 10 detik saja. Khusus untuk
device Asus Zenfone Max Pro M1, Asus mengeluarkan dua versi sensor kamera. Ada yang mendapatkan sensor Hynix yang support shutter speed 10 detik, dan ada pula sensor OmniVision yang hanya support shutter speed sekitar 2 detikan saja. Maka jika pada saat pemotretan detik yang berjalan lebih cepat, bisa dipastikan sobat memiliki sensor kamera OmniVision, atau sobat bisa mengeceknya dengan aplikasi yang akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Setelah selesai memotret, akan ada proses HDR plus-nya. Tunggu hingga selesai. Dan inilah hasil config Astro Bintang pada Google Kamera Parrot versi 2 pada kondisi yang sangat gelap. Hasilnya kurang optimal karena sensor kamera yang tidak memadai untuk memotret Milky Way. Hanya mendapatkan Milky Way tipis-tipis saja. Dan sekarang saya akan mengetes config Astro malamnya. Kalian restore terlebih dahulu config-nya. Kemudian masuk ke menu Netside dan pastikan Astro fotografinya on, serta fokus kameranya di fokus jauh atau far. Jika sudah, maka kalian bisa langsung memotret. Perbedaan config Astro Bintang dan Astro Malam adalah pada bagian waktunya. Astro Malam bisa diperuntukkan untuk memotret objek bangunan atau orang, karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih singkat. Namun hasil fotonya tidak kalah dari Google kamera lain. Sangat jernih dan minim noise. Dan Google Kamera Parrot ini tidak memiliki pengaturan manual untuk warnanya. Jadi, settingan warna itu adalah bawaan dari Google Kamera Parrot itu sendiri. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf, selama sebulan ini saya tidak intens membuat video karena kondisi tubuh saya yang sedang sakit. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini sehingga channel Kamera Senja telah mencapai 1000 subscriber lebih dalam waktu 3 bulan. Terima kasih atas supportnya. Selalu jaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Semoga terhindar dari segala musibah. Sampai jumpa di video selanjutnya.